Kalau ada orang gilo di Bungkoto ngecek satu sama satu dua, betul tak? Salah cik bu. Ada orang gilo di Bungko mengecek satu tambah satu dua, betul tak? Betul tak? Kayak ibu kecian, dah batuannya gilo, betul tak? Betul tak? Orang gilo di Bungko mengecek satu tambah satu dua, cik ibu. Dan nangale salah temannya gilo. Benar itu. Lihat yang ia ucapkan. Jangan lihat figurnya. Itu yang makanya kata Imam Ali bin Abi Thalib, kebenaran itu hak orang Islam. Anda harus ambil itu dari manapun dia berasal. Makanya boleh kita belajar dari orang-orang kafir dalam hal-hal teknologi misalnya. Boleh. Sekolahkan anak ke Jepang, boleh. Sekolahkan anak ke Amerika, belajar nuklir ke Rusia, boleh. Itu dalilnya tuh. Ya. Jangan lakukan kekafiran menyalahkan orang karena figurnya. Itu kafir. Dua itu. Yang ketiga, kafir itu dalam Quran orang yang tidak mengakui wujud Allah. Jelas itu. Lihat ada Allah atau tidak ada Allah itu. Itu orang-orang komunis, ya. Yang keempat, orang yang mengakui wujud Allah tapi dia tidak mengakui eksistensi Allah di dunia ini. Orang yakin Allah itu ada, tapi dia tidak yakin kalau dia ingin naik jabatan, dia ingin dapat uang, dia tidak minta tolong kepada Allah. Karena dia tidak yakin akan eksistensi Allah. Itu kafir. Jadi Bapak Ibu, kita ini terlalu gampang untuk menghindari kafir yang pertama tadi. Kafir akan wujud Allah. Tapi alangkah susahnya untuk mengingkari kekafiran rububiyatullah. Kafir dengan nikmat Allah. Bagaimana itu? Itu orang-orang yang tidak memanfaatkan nikmat Allah dengan sebenarnya. Menutup dirinya. Diberikan nikmat, dia tutup dari nikmat itu. Ya. Ini contohnya nih. Saya diberi oleh pengurus le minerale, ya. Untuk apa? Diminum atau enggak? Kalau saya keluar, ambo cucian kaki mau pakai le minerale itu saya kafir nikmat. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. La yatakallamuna illa man adhina lahur rahman wa qala shawaba. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Majelis Ilmu Maghrib yang berbahagia, mari kita niatkan apa yang kita lakukan maghrib ini menjadi amal jariah bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Ini kita maghrib ini kedatangan tamu ya, dari apa? Ya, dari Suluh Channel. Bukan ingin meliput saya, ingin meliput Ustadz yang ceramah di Masjid Al-Qadar. Kebetulan saya. Jadi jangan lupa like and subscribe Suluh Channel, mantap ya. Ini channel yang meliput kajian ustadz-ustadz kondang Kota Padang. Ambo ban serapnya. Jadi Bapak Ibu, kita bulan kemarin sampai di kajian kita tentang ciri-ciri orang bertakwa ya. Itu kemarin ayat 4 disebutkan orang bertakwa itu beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi. Kemarin kita sudah jelaskan, yaitu Al-Quran dan hadis. Yang kemudian beriman kepada apa yang diturunkan
berupa kitab-kitab sebelum Nabi Muhammad. Ada 3 kitab, ada Taurat, ada Injil, ada Zabur. Kemarin kita juga telah jelaskan bagaimana nih Taurat, Zabur, dan Injil sekarang. Kemarin sudah kita jelaskan. Kemudian yang terakhir yaitu wabil akhiratihum yuqinun. Orang yang beriman, orang yang bertakwa itu yakin dengan hari akhirat. Yakin itu lebih kuat daripada iman. Iman itu kepercayaan, yakin itu keyakinan. Lebih kuat mana? Kepercayaan atau keyakinan? Keyakinan. Batu, karena kepercayaan itu dari yang tidak tampak, keyakinan dari yang tampak. Percaya ada uang dalam saku saya? Percaya? Ada yang ragu, ya toh? Kenapa ragu? Karena tak tampak, maka ragu. Kalau saya keluarkan, ada? Yakin enggak? Kenapa yakin? Karena nampak. Tadi percaya itu masih ragu. Aduh enggak ya? Tampang ustadznya lagi tampang orang gayo. Masa enggak ada? Ya? Ragu karena enggak tampak. Kalau saya keluarkan, yakin. Keyakinan itu lebih kuat daripada kepercayaan. Kenapa? Karena kepercayaan selalu berkaitan dengan yang tidak tampak, tapi keyakinan berkaitan dengan yang tampak. Keyakinan itu bertingkat-tingkat. Dalam agama begitu. Keyakinan yang paling rendah itu tadi. Keyakinan yang dihasilkan dari yang tampak. Alat melihat ini apa? Mata. Oke, baik. Mata bisa tertipu enggak? Bisa. Betapa banyak pesulap yang menipu mata orang yang ibu masukkan ini ada air, masukkan ke dalamnya pena, penanya bengkok atau lurus? Bengkok. Padahal mata ibu tertipu. Kalau ibu yakin hanya dengan penglihatan mata, maka pena tadi diyakini bengkok, padahal lurus. Nah, ainul yakin, keyakinan yang didasari dari penglihatan mata itu bisa tertipu. Makanya keyakinan yang paling rendah itu namanya ainul yakin, keyakinan yang dilihat dari mata. Tetapi ada yang lebih tinggi. Keyakinan yang lebih tinggi itu adalah ilmul yakin. Tadi apa? Tadi ainul yakin. Ainul itu ain, mata. Ainul yakin, keyakinan karena sudah melihat. Lebih tinggi itu ilmul yakin, keyakinan yang didapatkan dari pengetahuan. Pengetahuan kadang-kadang susah untuk ditipu. Contoh, lah yakin ibu apa ada pulau Papua? Lah yakin ada pulau Papua? Pernah melihatnya? Langsung? Kenapa yakin? Karena dulu saya belajar geografi, ya kan? Ada Indonesia, ini Sumatera, ujungnya ada Pulau Cendrawasih, itu ada Papua. Itu keyakinan yang timbul karena ilmu pengetahuan, itu namanya ilmul yakin. Lebih tinggi mana? Ainul yakin atau ilmul yakin? Ilmul yakin. Tergantung. Kalau bapak ibu pernah melihatnya, jadi ainul yakin. Kalau bapak ibu tidak pernah melihatnya tapi pernah mengetahuinya, ilmu yakin. Nah, ambo dua-duanya pernah melihatnya, pernah mengetahuinya. Saya pernah ke pulau itu ada di bawah kaki gunung,
burung Garuda itu pulau terpencil, namanya Pulau Tual. Sampai orang Ambon saja berkata, tidak pernah ke sana. Orang Papua tidak pernah ke sana. Saya pernah ke sana. Penelitian dulu 2 bulan, pulau kecil, hanya ada 1 buah rumah makan Padang. Dan ramai. Dan saya makan tidak enak. Yang menjual orang Padang. Orang Lubuk Minturun asli. Ambo tanya, "Ba kok jauh bana menjual menggalih sampai kemari, Pak?" "Dek makanan ambo dak lama, makanya ambo menggalih kemari." Kalau lama ambo, kalau dak lama ambo bailo menggalih di Steba, dak laku dah. Dek ambo sadar dak lama, maka mau galih kemari rami orang. Iya, Pak. Ambo bali nasi ramas tongkol, enggak tahu ikan tongkol atau ikan pasar gadang Panggalahan kok. 18.000. Besok untuk menghemat saya beli nasi pakai telur. Karena 28.000. Rupanya harga ikan jauh lebih murah daripada harga talu ayam di pulau itu. Bandak babawa ya ayam kamari Pak ala babawa dak lomoh batalu siko. Itu menjadi ilmu yakin dan ainul yakin. Ya. Nah, pengetahuan keyakinan yang didasari dari penglihatan dan pengetahuan. Nah, kalau penglihatan saja apa? Ainul yakin. Kalau pengetahuan ilmu yakin. Kalau keyakinan yang didasari dari pengetahuan dan penglihatan, itu namanya hakul yakin. Lai apa ibu yakin ada Masjid Al-Qadar di Stebah? Bapak yakin? Ya saya sudah melihatnya dibuka di Grab ada, di Gojek ada, kemana? Gosen kemana? Ke masjid ada, ya. Ada beli apa? Martabak tahunya Ustaz Fadlan kan? Ada, ya. Ada. Mana Ustaz Fadlan saya promosikan ini martabaknya kan? Seluruh channel ya. Ada. Ada di Masjid Al-Qadar. Nah, itu pengetahuan yang didasari dari keyakinan yang didasari dari pengetahuan dan penglihatan. Itu biasanya susah untuk tertipu. Nah, itu jadi bertingkat-tingkat. Nah, dengan akhirat ini harus yakin. Tentu kita tidak bisa yakin dengan ainul yakin. Karena kita tidak bisa melihat akhirat. Tetapi kita harus yakin dengan ilmu yakin. Walaupun belum sampai pada tahap hakul yakin. Nah, disebut dengan akhirat karena dia di akhir. Maka orang menamakan dengan akhirat. Orang salah kaprah. Ada orang berkata, ini kalau tidak salah saya buka kamus KBBI, akhirat itu hari berakhirnya dunia ini. Kalau hari berakhirnya dunia ini berarti planet Mars masih ada. Ya kan dunia ini. Akhirat itu hari berakhirnya alam ini. Alam semesta ini. Dan ini penting. Karena kita butuh akhirat. Bapak Ibu butuh enggak akhirat? Pasti butuh. Ibu, bapak, awak kamari payah-payah sumayang maghrib. Tunggang tunggi sumayang subuh. Mengantuk pai kamu saji. Ramadan susah payah kita puasa, haus, lapar. Ingin dapat imbalan enggak? Di mana imbalannya? Di surga. Kalau enggak ada akhirat, enggak ada surga. Rugi kita. Kita ini butuh imbalan. Bapak Ibu, maghrib ini capek-capek dengar saya ceramah. Kalau enggak ada akhirat, enggak dapat balasannya. Rugi kita. Kita capek-capek solat maghrib, solat isya, solat subuh. Capek-capek untuk jujur. Untuk ramah. Agar kita ingin ada imbalan, ada sorga untuk kita. Kalau tidak ada akhirat, tidak ada. Ngapain kita? Ancak nonton Indonesia lawan Kamboja lah. Apa hasilnya gini kok? Ya kan? Bapak lah kalah, Pak. Jadi begitu. Kita butuh akhirat.
Kita dihina orang, dianiaya orang, dizolimi orang. Kalau ada akhirat, Allah akan balaskan untuk kita. Sayang kan? Aniaya jolambo, masuk neraka kini. Kita butuh akhirat. Jadi akhirat itu kebutuhan kita, Bapak Ibu. Kalau tidak ada akhirat, ngapain kita sholat? Ngapain kita bayar zakat? Ngapain kita puasa? Kenapa kita jujur? Kita enak-enak saja di rumah. Kalau akhirat toh tidak ada. Jadi kebutuhan orang beragama itu pada akhirat itu sangat penting. Makanya wabil akhiratim yuqinu. Anda harus yakin itu ada akhirat karena itu kebutuhan Anda. Nah, ini yang paling fundamental dalam ciri-ciri orang bertakwa selain yang 5 yang kita telah terangkan pada 2 pertemuan sebelumnya. Oleh karena itu Bapak Ibu, di ayat setelahnya Allah berfirman di ayat 5, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ini terjemahannya, merekalah yang mendapat petunjuk, yang berada di atas petunjuk Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, ini menarik ini. Jadi orang-orang yang iman kepada yang gaib, mendirikan solat, apalagi mensedekahkan sebahagian rezeki, yang beriman kepada Nabi, kepada kitab-kitab sebelum Nabi, yang yakin dengan akhirat, ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka itulah orang yang berada di atas petunjuk Tuhannya. Ulama bertanya tentang ini. Kenapa orang-orang itu berada di atas petunjuk Tuhannya? Kenapa tidak berada di dalam petunjuk Tuhannya? Lebih enak mana? Di atas atau di dalam? Atas itu lambang kemenangan. Biasanya orang yang berada di atas selamat dari musibah, ya enggak? Banyak orang yang berada di dalam itu tidak selamat dalam musibah. Ada kebakaran, orang di dalam tidak sempat keluar. Tabata. Ada gempa, orang dalam tidak sempat keluar. Biasanya orang yang ada di atas itu selamat. Biasanya, saya garis ini, biasanya. Ada tsunami, lari ke Tebuki, selamat. Ada banjir, lari ke tingkat atas, selamat. Ini biasanya. Ya kadang-kadang ada juga orang yang nakal, kalau di kampus di mahasiswa itu, Pak ada singa, lari kita ke atas pohon. Di atas pohon ada ular, Pak. Itu exception. Dalam setiap ilmu pengetahuan itu, setiap statement itu ada exception, ada pengecualiannya. Tetapi biasanya yang ada di atas itu selamat. Makanya narasi Quran ini, orang-orang ini bukan berada di dalam petunjuk Tuhan, tapi berada di atas petunjuk Tuhan. Artinya ini orang-orang berpotensi selamat. Wa ulaika humul muflihun, dan merekalah orang-orang yang muflih. Departemen Agama menerjemahkannya dengan beruntung. Kita sudah jelaskan beberapa pertemuan dulu, ya. Terjemahan dengan teks asli kadang-kadang saya terangkan. Muflihun itu kenapa Departemen Agama menerjemahkan dengan beruntung? Muflihun itu 3 hurufnya. Terambil dari kata falah. Huruf fa, huruf lam, huruf ha. Di dalam bahasa Arab, dalam Quran, Bapak Ibu kalau bertemu sebuah kata yang ada 3 huruf ini melambangkan orang yang mendapatkan apa yang ia cita-citakan. Itu falah. Jadi orang falah itu orang yang mendapatkan apa yang ia cita-citakan, apa yang ia harapkan. Mangkonyo, jangan takaju ya Pak Ibu. Petani itu bahasa Arabnya apa? Falah.
seakar dengan muflih. Kenapa orang Arab menyebut petani dengan fallah? Karena petani itu mendapatkan apa yang ia harapkan. Saya kasih contoh. Petani menanam sampelo. Apa yang dia harapkan? Buah apa? Ada petani menanam sampelo mengharap buah apel. Coba tanya ke petani sampai yang di tangga ia surah gaudang tu. Mangga batanam taruang Pak supaya bisa panen taruang. Tak mungkin ada petani mangga tanam taruang Pak supaya beko tumbuh bingkuang. Ada tu. Petani itu menanam padi karena 6 bulan ke depan dia ingin panen padi. Panen padi. Panen beras, panen padi. Jadi petani itu mendapatkan apa yang ia harapkan karena dia menanam apa yang ia cita-citakan ke depan. Dia mendapatkannya apa yang ia tanam, dia bernama fallah. Orang yang mendapatkan yang ia cita-citakan, yang ia harapkan, itu namanya fallah. Nah, dari sanalah kata muflihun. Orang yang mendapatkan yang ia harapkan beruntung atau rugi? Beruntung atau rugi? Oleh karena itulah Departemen Agama menerjemahkannya dengan beruntung. Tapi kalau diterjemahkan bentuk penjelasan Ambo tadi panjang terjemahan. Maka singkat Departemen Agama menerjemahkan merekalah orang yang beruntung. Jadi Bapak Ibu, kalau Anda mendirikan solat, kalau Anda menunaikan infak, membayar infak, bersedekah, Anda percaya dengan Quran ini, Anda mendapatkan apa yang Anda harapkan. Pertanyaan saya, apa yang kita harapkan? Jadi pasang harapan tinggi-tinggi. Kalau Bapak Ibu pasang harapan rendah-rendah, Bapak Ibu akan kecewa. Ya? Ada orang solat subuh berharap sembuh dari rematik. Ada enggak? Ada. Karena ada penjelasan kalau Anda solat subuh, jalan dari rumah, Anda ruku, Anda sujud, menghilangkan asam urat, menghilangkan rematik, baru orang solat subuh. Kadang kan begitu. Kalau Anda mengharapkan solat subuh untuk hilang dari penyakit asam urat dan rematik karena bangun subuh, ya sampai di situlah yang Anda dapatkan. Rugi enggak? Rugi. Ada orang solat subuh ke masjid, dek diliek, dek mintuo. Ya? Ya nampak dek mintuonya, santiam minantuam bos semuanya subuh. Ya sampai di situ yang dia harapkan. Sampai di situ yang dia dapatkan. Jadi kita ini mendapatkan apa yang kita harapkan. Kalau kita orang bertakwa. Jadi maksud agama, pasanglah harapan itu tinggi-tinggi. Letakkan harapan itu setinggi mungkin. Apa yang kita harapkan? Yang paling tinggi apa harapan? Betul, ridho Allah. Kalau Allah ridho, selesai. Inilah yang disebut dengan muflih. Nah, ini ayat yang kelima. Jadi ini ayat kita selesai ciri-ciri orang yang bertakwa. Nah, ayat selanjutnya, ayat 6, ayat 7 ini, mudah-mudahan kita ada waktu ya. Ini orang-orang, ciri-ciri orang kafir. Jadi ini kebiasaan bahasa Quran seperti itu Bapak Ibu. Quran itu selalu datang dengan pembahasan yang kontradiktif. Dia membahas tentang riba, setelah itu dia bahas tentang jual beli. Dia ada kisah Fir'aun, dia datang dengan kisah Musa. Dia datang dengan sorga, lalu dia jelaskan tentang neraka. Dia selalu ada dua hal yang kontradiktif. Gaya bahasa Quran seperti itu. Apa gunanya? Gunanya agar kita mendapatkan dua sudut pandang yang berbeda. Ini sangat objektif. Jadi Quran ini kitab objektif secara ilmu pengetahuan. Saya sebagai ilmuwan Quran melihat begitu. Dia selalu datang dengan dua sudut pandang yang berbeda.
Di mana kitab-kitab yang lain itu hanya satu sudut pandang saja. Ini dengan dua sudut pandang yang berbeda. Tadi dia berbicara tentang orang beriman dan bertakwa, ini dia bicara tentang ciri orang yang kafir. Nah, coba kita lihat ayatnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Baqarah ayat 6. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum azabun azim. Dua ayat saja. Kalau bertakwa berapa? 5. Kalau kafir 2. Kita lihat inna, ayat ini dimulai dengan kata inna. Sesungguhnya inna itu di dalam bahasa Arab dipakai untuk kepastian. Sesuatu yang pasti orang Arab menyebut inna. Ambo undang besok pai barale ke rumah ambo lay pasti datang. Ibu, Pak, lihat lu, tidak inna. Tapi kalau pasti datang, sudah Ustaz, sudah saya siapkan jadwal untuk datang ke rumah antum. Sudah saya cancel pertemuan dengan Pak Gubernur, dengan Pak Wali Kota untuk antum, kan? Sudah saya buat di dinding tanggal sekian. Pasti Ustaz ini. Ada kata inna. Jadi inna itu untuk kepastian. Ini menarik. Jadi kita bisa aplikasikan di rumah. Semua ayat yang Bapak Ibu lihat dalam Quran ada huruf innanya, itu melambangkan kepastian. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami akan memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Pasti, kata Allah. Ada kata inna. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Pasti artinya itu. Artinya pasti. Kalau Anda sabar, pasti Allah bersama Anda. Maka ada kata inna. Walaupun Departemen Agama menerjemahkan dengan sesungguhnya. Tetapi itu mengandung kata pasti. Kalau Anda sabar, pasti Allah bersama Anda. Ya, kadang-kadang orang berkata, kesabaran Allah bersama kita itu bagaimana maksudnya? Allah ikut kita gitu. Enggak. Kadang-kadang ada permasalahan diurang payah tibo diawak mudah. Ya enggak? Ada enggak begitu? Ada pekerjaan kadang-kadang diurang enggak sukses dah. Di awak sukses. Ada enggak? Ini Bapak Ibu saya agak batuk. Jangan dikatakan jangan takut nak Covid, boleh periso ke dokter. Ini kemarin hari panas, tidak menentu. Sebelumnya hujan, 2 hari kemarin panas, saya minum es. Habis minum es makan coklat. Kerongkongan saya ini, tenggorokan saya ini alergi dengan coklat murahan. Jadi coklatnya murah, jadi minum es coklat tadi betul. Sudah saya periksa tidak ada Covid. Minum es. Ya. Jadi balik lagi tadi. Jadi inna itu untuk kepastian. Jadi segala sesuatu yang ibu lihat dalam ayat Quran ada awalan innanya itu melambangkan kepastian. Allah bersama orang yang sabar, pasti. Jadi tadi ada pekerjaan yang orang susah, tiba di kita mudah. Itu apa artinya itu? Artinya itu ada pertolongan Allah bersama kita. Itu maksudnya Allah bersama kita. Jadi Allah bersama kita itu bukan zatnya bersama kita. Tapi kadang-kadang kemudahan-kemudahan yang ia berikan, pertolongan-pertolongan yang ia berikan, itu maksudnya ia bersama kita. Itu inna. Di ayat inna sesungguhnya pasti ini. Alladzina kafaru, orang-orang yang kafir itu sawaun alaihim, sama saja. Innalladzina kafaru, orang-orang yang kafir. Sekarang kita lihat, ya. Kafir itu 3 hurufnya. Huruf kaf, huruf fa,
huruf ra. Secara etimologi, secara bahasa, kafir itu segala sesuatu yang menutup benda lain, itu namanya kafir. Makanya kafarah dicuri oleh bahasa Inggris menjadi cover. Ya. Ini ada Quran, ada ini yang ungu ini apa warnanya nih? Ungu ya. Apanya kok? Covernya. Cover ini menutup Quran. Kalau cover ini saya tutup, maka Qurannya nampak enggak? Ini namanya cover. Terambil dari bahasa Arab kafir. Menutup. Jadi segala sesuatu yang menutup itu dinamakan dengan kafir. Cover itu. Bahasa Indonesia mencurinya dengan koper. Lihat koper. Pak Ibu kalau pai jalan pakai koper, masukan sarung, masukan baju, tutup, nampak enggak sarungnya? Kenapa enggak nampak? Karena ada koper. Koper itu dari kata kafir. Saya enggak bercanda. Memang seperti itu. Jadi kafir itu secara etimologi, secara bahasa, itu segala sesuatu yang menutup. Makanya orang-orang Arab dalam syair-syairnya itu menandakan mengucapkan segala benda yang menutup benda lain itu kafir. Syair Arab itu menyebut awan dengan kafir. Kenapa awan disebut dengan kafir? Awan menutup cahaya matahari. Kafir. Orang-orang syair Arab lama itu menyebut malam dengan kafir. Karena malam menutup siang. Orang-orang yang petani tadi, kan petaninya fallah, ya kan? Aktivitasnya itu kafir. Karena dia memasukkan biji, biji benih tadi, dia tutup dengan tanah. Pekerjaannya itu orang-orang syair Arab lama mengatakan yukaffir, mengkafir, kafir pekerjaan. Nah, pada titik itulah orang pelit disebut orang Arab dengan kafir. Karena dia menutup dirinya, dia ada uang, dia tutup seakan-akan tidak ada uang. Ya. Datang pengurus Masjid Al-Qadar, sumbangan Bu Pak, rehab masjid. Kami makan pakai sambaladonya, sedang ada piti bana, ayamnya disembunyikan di dalam lemari. Ya. Kami makan pakai sambalado. Itu kafir. Jadi secara etimologi, kafir itu begitu. Begitu dalamnya orang-orang tafsir membahas tentang itu. Kafir. Nah, itu kafir secara etimologi. Nah, secara epistemologi, jadi bahasa itu bisa ditarik ke dalam makna bahasa. Tadi kita bicara tentang makna bahasa. Ada kafir secara makna budaya. Secara makna budaya kafir itu orang-orang barat. Ya. Jadi asa nampak orang Belando, namanya orang kapi ya namanya. Nenek awak dulu yang tua-tua nampak orang asing, rambutnya Allah kane kuah lontong, pirang, orang kapi ya namanya. Padahal belum tentu orang asing itu orang kafir. Secara makna budaya. Jadi kata itu bisa ditarik dari sisi bahasa, dari sisi budaya. Saya kasih contoh lain. Haji. Haji itu secara bahasa, itu artinya mengunjungi tempat yang mulia. Itu secara bahasa. Hajja itu artinya berkunjung ke tempat yang mulia. Ibu, bapak maaf kalau yang masih ada orang tua, pulang kampung sampai orang tua, tempat mulia enggak? Berarti orang Arab menamakan Anda berhaji. 5 orang gaek di Payakumbuh. Anda berhaji ke Payakumbuh. Lah beda. Secara makna syariat. Haji secara makna syariat itu berkunjung ke Ka'bah.
ada rukun-rukunnya, ada syarat-syaratnya. Tapi secara makna budaya tidak. Apalagi secara makna bahasa. Apalagi secara makna budaya. Makna budaya itu haji itu orang kaya. Ada Pak Gae, tidak pernah ke Makkah, ada tapi tokonya sampai Fortuner 2, apa cik orang? Pak Haji, ya kan begitu? Ya kan? Kan begitu orang. Pak Haji, ya kan? Karena orang kaya dianggap haji. Jadi secara makna budaya, secara makna bahasa, secara makna syariat itu beda. Setiap kata itu begitu. Kata kafir itu secara makna bahasa itu artinya menutup. Secara makna budaya kita mengatakan orang barat itu kafir. Secara makna syariat, kafir itu orang yang tidak percaya dengan Allah dan kerasulan Nabi. Beda. Orang bertengkar di situ, Pak Bu. Orang bertengkar di situ. Kadang-kadang orang bertengkar karena yang satu bicara tentang makna bahasa, yang satu bicara tentang makna syariat. Tidak nyambung. Disitulah terjadi pertengkaran. Jadi batangkannya orang Cadia itu di situ. Yang cik bicara masalah makna bahasa dan budaya, yang satu bicara tentang makna syariat. Tetapi bagi kami yang belajar Quran ini ada satu lagi makna. Makna Quran. Jadi makna bahasa, makna budaya, makna syariat, ada makna Quran. Makna Quran ini kadang-kadang lebih dalam lagi. Kalau dari syariat itu, kata kafir itu, orang kafir itu apa tadi? Orang yang tidak percaya dengan Allah dan Rasul. Tapi dalam bahasa Quran, semua kegiatan kita yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, itu disebut dengan kafir. Anda putus hubungan dengan tetangga, ya, itu kafir. Anda ingkar nikmat, itu kafir. Makanya ada kufur nikmat. Maka kafir itu di dalam Quran 5 macamnya. Pertama, nih 5 macamnya. Ada kafir juhud. Kafir juhud itu adalah orang yang mengetahui itu benar, tapi tidak dia lakukan. Ada enggak? Ada. Tahunya batu tapi tidak dilakukan karena malas, ya, karena meremehkan. Itu dalam Quran itu kafir juhud. Ada jenis orang kafir yang kedua dalam Quran disebut kafir. Dia mengetahui itu kebenaran, tapi dia menolak itu karena dia tidak suka dengan yang menyampaikannya. Ada enggak? Dalam Quran itu kafir. Itu benar, tapi datang dari si A, di awak lah baca sama si A dari dulu. Ndak batu itu doa lah kecek je tu. Ndak ada dah batu ada. Itu kafir. Menurut orang-orang ilmuwan itu namanya kesalahan figuritas. Orang melihat salah benar itu dari figurnya. Kalau kecek apa tu salah tu aja. Alun mengecek nyolai lah salah dah. Jangan mengecek alun mengecek nyolai lah salah dah. Kenapa? Karena kita benci dengan orangnya. Itu dalam bahasa Quran itu kafir. Ada enggak awak bantu itu? Karena ada ibu. Ya. Berarti banyak apa Pak? Karena hentikanlah Bu, Pak. Hentikanlah. Itu kafir namanya. Lawannya kebalikan itu kebenaran figuritas. Tadi kesalahan figuritas, lawannya kebenaran figuritas. Kalau lah suko dan orangnya, apa yang keciannya? Batu asa dolahnya. Kalau tadi banci ke orang, apa yang keciannya? Salah. Yang ko dek suko sama orangnya, apa yang keciannya? Batu asa dolah. Ini kebenaran figuritas. Hati-hati. Dalam politik biasanya banyak dipakai seperti itu. Ya. Apa kata kiai, pokoknya saya ikut. Ya. Itu tidak adil kita. Menempatkan orang seperti Allah.
Yang tidak pernah salah itu siapa? Allah. Bahkan Nabi pun pernah salah. Nabi pernah salah enggak? Pernah. Hanya saja kesalahan Nabi itu tidak sama dengan kesalahan kita. Ya, maka dulu kita terangkan ya, tapi tidak usah kita terangkan lagi ya. Kesalahan Nabi itu tidak seperti kesalahan kita. Karena bisa jadi ada dua kesalahan yang berbeda dilakukan, ada satu kesalahan yang sama dilakukan oleh dua orang yang berbeda, yang satu belum tentu salah. Pipis di atas kasur salah enggak? Apa pipis di atas kasur salah enggak? Karena berang ibu. Tapi ada bayi kecil umur 2 bulan pipis di atas kasur. Nih kajamban anakku kecil pun. Senang ya. Tiba di awak pak, berang ibu pak. Tiba di anak-anak senangnya. Kesalahannya sama. Apa kesalahannya? Pipis di atas kasur. Pak kok awak berang dan anak kecil kok senang ibu? Karena ada satu kesalahan yang sama dilakukan oleh dua hal yang berbeda. Jadi kesalahannya sama, yang satu dilakukan oleh Nabi, satu dilakukan oleh kita. Bisa jadi Nabi salah, kita tidak. Karena tolak ukurnya berbeda. Ya, Nabi salah. Balik kita. Jadi ada kebenaran figuritas, Pak Bu. Tadi kalau kesalahan figuritas itu kafir. Jadi kalau melihat orang itu lihat ucapannya, bukan lihat orangnya. Makanya sahabat Ali bin Abi Thalib berkata, "Unzur ma qala wala tanzur man qala." Lihat yang dikatakannya, jangan lihat yang diucapkannya. Kebenaran itu tidak bisa dicampur adukkan dengan kebatilan. 1 tambah 1, 2, benar enggak? Kalau ada orang gilo di Mungkoto ngecek 1 tambah 1, 2, betul enggak? Salah cik bu. Ada orang gilo di Mungko mengecek 1 tambah 1, 2, betul enggak? Betul enggak? Kayak ibu kecian, dak batuannya gilo, betul enggak? Betul enggak? Orang gilo di Mungko mengecek 1 tambah 1, 2, acu ibu. Dan ngale salah temannya gilo. Benar itu. Lihat yang ia ucapkan. Jangan lihat figurnya. Itu yang makanya kata Imam Ali bin Abi Thalib, kebenaran itu hak orang Islam. Anda harus ambil itu dari manapun dia berasal. Makanya boleh kita belajar dari orang-orang kafir dalam hal-hal teknologi misalnya. Boleh. Sekolahkan anak ke Jepang, boleh. Sekolahkan anak ke Amerika, belajar nuklir ke Rusia, boleh. Itu dalilnya tuh. Ya. Jangan lakukan kekafiran menyalahkan orang karena figurnya. Itu kafir. 2 itu. Yang ketiga, kafir itu dalam Quran orang yang tidak mengakui wujud Allah. Jelas itu. Lihat ada Allah atau tidak ada Allah. Itu orang-orang komunis. Ya. Yang keempat, orang yang mengakui wujud Allah, tapi dia tidak mengakui eksistensi Allah di dunia ini. Saya kasih contoh. Dia tahu Allah itu ada. Tapi dia tidak yakin bahwasanya kemaslahatan, mara bahaya itu tidak bisa datang melainkan izin Allah. Itu orang sudah kafir. Bisa Bapak Ibu? Bisa kita pahami? Ya. Itu namanya ingkar rububiyah. Orang yakin Allah itu ada, tapi dia tidak yakin. Kalau dia ingin naik jabatan, dia ingin dapat uang, dia tidak minta tolong kepada Allah. Karena dia tidak yakin akan eksistensi Allah. Ya, itu kafir. Jadi Bapak Ibu, kita ini terlalu gampang untuk menghindari kafir yang pertama tadi. Kafir akan wujud Allah. Tapi alangkah susahnya untuk mengingkari kekafiran rububiyatullah. Ada orang yang sumbayang tunggang langgi, puaso acuk, tahajud acuk. Ya. Tapi ketika ditanya, siapa yang bangun rumah?
Kalau ndak tangan buru ambo ko ndak katagak rumah kodo aja. Ya? Dia tidak yakin ada pertolongan Allah di situ. Sianan bangun musaji, kau nak satu kaki buru aku salangkah, ndak katagak ke musaji kodo. Ya? Solat rajin, ada atasannya, salah, kritik dong. Janganlah. Kalau ndak ada bapak itu nanti, waduh, siapa ya lagi yang mau naikkan karir saya? Bisa hancur karir saya kalau saya berlawanan dengan bapak itu. Takut saya. Dia kafir dengan rububiyatullah. Bisa dipahami? Jadi alangkah mudahnya menghindari kekafiran wujud Allah. Mudah. Salat, puasa sudah. Tapi susah manusia untuk mengingkari, untuk tidak kafir kepada rububiyatullah. Maksudnya adalah kita harus yakin dalam diri kita tidak ada kemanfaatan, tidak ada mara bahaya yang terjadi kepada kita melainkan izin Allah. Tidak mungkin kita sukses melainkan izin Allah. Tidak mungkin karir kita hancur melainkan izin Allah. Allah tempat berlindung. Makanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, orang hanya menghindari iyyaka na'budu. Tapi kadang-kadang banyak orang yang tersandung dengan iyyaka nasta'in. Kan begitu? Iyyaka na'budu mudah. Salat sudah selesai. Tapi iyyaka nasta'in, ya Allah, hanya kepadamulah kami minta tolong. Bagaimana aplikasinya ini? Susah. Saya ini, PNS ini, di kampus, susah. Kalau rektor salah, profesor saya diam saudara. Tapi, mana ngecek pak, dicabik orang tali yaki yang bobeko. Ya. Dia tidak percaya dengan yang di atas itu. Ini dalam Quran, kafir. Kafir dengan rububiyatullah. 4. Ada yang kelima itu kafir nikmat. Kafir dengan nikmat Allah. Bagaimana itu? Itu orang-orang yang tidak memanfaatkan nikmat Allah dengan sebenarnya. Menutup dirinya. Diberikan nikmat, dia tutup dari nikmat itu. Ya? Ini contohnya nih. Saya diberi oleh pengurus le minerale, ya. Untuk apa? Diminum atau enggak? Kalau saya keluar, ambo cucian kaki mau pakai le mineral itu saya kafir nikmat. Payah-payah pengurus magiah minum Ustaz keluar tiba di rumah Ustaz cucian kakak Ustaz. Ibu hati pengurus itu kafir nikmat. Ya? Ada tetangga payah-payah masak diagian kawa. Adek awak kurang suko bagian kayam. Kan? Ibu nak tetangga. Itu kita kafir nikmat. Tidak memanfaatkan nikmat yang diberikan sesuai dengan peruntukannya. Kita tutup diri kita. Itu. Jadi lawannya adalah syukur. Kafir itu menutup, syukur itu membuka, menampakkan. Nikmat itu dinampakkan. Tidak hanya dengan ucapan, tapi dengan perbuatan. Kaki ibu tidak rematik, kaki ibu tidak asam urat, kaki apa tidak asam urat. Baca menampaknya. Pai kamu saji. Ya. Lei sehat jawab pak tu mah. Lei kamu sajinya. Kamu pak tulis apa nampak dah. Oh sakit. Ya. Ibu banyak dapat remunerasi, dapat gaji, dapat. Bagaimana cara menampakkannya? Sedekah. Sedekahnya 20 sak simin. Gadang dapat rezeki. Nampakkan itu. Jadi bukan hanya ucapan tapi perbuatan. Nah itu 5 macam kafir menurut Quran. Nah, kita lanjut. Ada waktu Pak? Dikit Pak ya, bentar ini ya. Makanya saya katakan sampai enggak ini. Innal ladzina kafaru, orang kafir itu sawaun alaihim. Orang-orang kafir ini sama saja bagi mereka. Anzartahum. Saya bacakan terjemahan Departemen Agamanya.
A'anzartahum ini memberi peringatan. Nah, saya ucap anzar itu terambil dari kata nadharah. Nadharah itu artinya memberi peringatan yang disertai dengan ancaman. Kalau peringatan saja tidak ancaman, itu namanya tanbih. Ada peringatan tidak ancaman. Jangan masuk rumah tu rumah orang lain mah. Peringatan atau ancaman? Peringatan tanpa ancaman. Jangan ambil piti itu tu piti musaji mah. Peringatan atau ancaman? Peringatan. Jangan ambil uang itu uang masjid, uang umat, dosanya api neraka. Peringatan dan ancaman. Nah, anzara itu. Jangan masuk rumah tu. Di rumah itu ada anjing galak, nanti digigit. Peringatan atau ancaman? Kalau orang Minang, balai galak anjingnya macamnya kan. Dia nak berang dia je kan. Masuknya ke dalam, wah gigitnya kan. Ada peringatan dengan ancaman. Peringatan dengan ancaman itu anzar. Orang-orang kafir ini kalian beri peringatan dengan ancaman. Solat kamu, kalau tidak solat kamu masuk neraka. Ada ancamannya. Nah, mereka itu sama saja. Kamu beri itu peringatan dengan ancaman atau tidak kamu beri itu, mereka tidak akan beriman. Ya, jelas ini Pak ya? Nah, sebagai penutup supaya penyambung kaji besok apakah orang kafir yang disebut dalam ayat 6 ini kalian berikan peringatan atau tidak dengan ancaman, kalian berikan atau tidak, sama saja mereka tidak akan beriman. Itu tertuju pada semua orang kafir atau tidak? Tertuju pada semua orang kafir atau tidak? Ayat ini. Itu ditanyakan oleh ulama. Kalau ayat ini tertuju pada semua orang kafir, kenapa ada orang mu'alaf? Ya toh? Kok ada orang mu'alaf? Qatar. Selama Piala Dunia, 500 orang kafir mu'alaf di Qatar. Karena nyusangkonyo, saya punya ada kawan yang nonton Piala Dunia balik, dan saya punya kawan yang ada di Qatar, kontak-kontak bagaimana Piala Dunia Qatar. Ngeri. Tabaliak perspektif orang sadolahnya. Orang-orang Eropa, Amerika itu menyangko, ini Qatar ini kan negara Arab, negara Muslim. Menyangko inyo kapai katampe daerah tandus kampungan. Ternyata orang Eropa, Amerika itu tiba di Qatar bantu orang kampung masuk kota. Dia lihat gedung-gedung yang tidak pernah ia lihat di negara. Dia lihat keindahan yang tidak pernah. Qatar mengajarkan orang untuk bersenang-senang itu tidak perlu minum alkohol. Qatar mengajarkan orang. Jadi orang Amerika, Eropa yang mengatakan dulu Muslim itu teroris, sekarang dia tahu Muslim itu ramah. Dulu Muslim itu miskin, dia masuk Qatar Muslim itu kaya. Satu jubah damis orang Qatar itu bisa membeli 100 pakaian orang Amerika. Jubah yang dipakaikan ke Lionel Messi waktu Messi mangkek piala, itu Pak Ibu bara harganya tuh. Itu jubah sabanta tuh, jubah seketek tuh. Saya searching di Google 19,800,000 rupiah. Itu cuma jubah dikit. Terbaliklah perspektif orang terhadap Islam di Qatar. Islam yang dulunya teroris menjadi Islam yang ramah. Islam yang dulunya kampungan menjadi Islam yang megah. Islam yang dulunya miskin menjadi Islam yang mewah. Sehingga 500 orang masuk Islam per hari. Per hari. Dikata. Kalau ayat ini benar, kenapa orang kafir itu bisa masuk Islam? Ya kan? Kalau ayat ini benar, buat apa lagi ada dakwah? Toh sama saja. Ulama mempertanyakan itu. Maka ulama menjawab, ayat ini, orang-orang kafir ini
berlaku bukan untuk semua orang kafir. Ada kriterianya. Apa itu? Kita lanjutkan bulan depan. Ya. Nah, itu. Ini ayat 6 ya Pak ya. Terima kasih. Aku qauli hadza ala minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.